Shalom, kita bersyukur menerima hari baru dengan setiap berkat-berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Terlebih berkat waktu yang Tuhan berikan untuk sejenak meninggalkan aktivitas kita, memuji, memuliakan Allah, sumber hidup dan kekuatan kita, serta menerima firman-Nya yang akan meneguhkan iman percaya kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari buka hati, menerima undangan Yesus dalam persekutuan ini. Jemaat dijemput berdiri. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Mari teduh di hadapan Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan yang begitu lembut memanggil kami untuk datang kepadamu. Karenanya dari kelelahan kami, kelesuhan kami, keletihan kami, sebab beratnya beban-beban hidup kami, bahkan dari kesesatan kami datang kepadamu, menerima undangan Tuhan untuk memperoleh kelegaan sejati dari Tuhan. Berkenanlah Engkau dengan persekutuan kami ini, dan biarlah ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Amin. Nyanyian rohani nomor 3 ayat 1-2. Hormat bagi anaknya.
mendengarkan hukum Allah dari kitab Injil Matius pasal 22, ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya menjadi nyata segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Dan jika kita mengatakan bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Oleh sebab itu, mari buka hati di hadapan kekudusan Tuhan. Secara jujur, dengan penuh kerendahan hati, kita mau mengaku dosa-dosa kita. Dihentar dengan Kidung Jemaat 353 ayat 4. Benar Tuhan, kami yang berdosa dan sesaat ini menerima undangan Tuhan, datang dan tersungkur di hadapan kekudusan-Mu Tuhan, membawa pengakuan kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah banyak berbuat dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, baik itu melalui pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan-perbuatan kami. Kami kekurangan cinta kasih dan membuat hidup kami tidak bermanfaat, tidak menjadi berkat yang memuliakan nama Tuhan. Bahkan dosa menjadi beban yang berat yang harus kami pikul dalam hidup kami. Sebab itu, dalam ketidakberdayaan, kami mohon kepadamu, kasihilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Taruhkanlah hikmat-Mu atas kami, supaya kami senantiasa hidup memiliki kasih yang besar kepada Allah dan sesama dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa dan berita anugerah Allah kepada mereka yang sungguh-sungguh menyadari dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah mengakuinya. Maka percayalah, Allah telah mengampunimu. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, sebab Ia sangat mengasihi kita, sebagaimana yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari menyambut dengan nyanyian Kidung Baru 193. Allah yang esa, yang kami sembah dalam persekutuan saat ini, kami sungguh bersyukur kami terus hidup dan menikmati kasih-Mu. Boleh ada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan saat ini. Di dalamnya kami membawa pujian, penyembahan kami, dan di dalamnya kami juga akan menerima sabda kebenaran firman Tuhan yang pasti akan menjadi kekuatan yang menuntun perjalanan hidup kami. Sebab itu Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, merenungkannya, berkuasalah Engkau atas kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menerima firman-Mu, memeliharanya dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus menuntun kami mau menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan terpilih dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari membukanya
membuka Alkitab kita, sebab kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jika Alkitab kita sudah terbuka, mari melihatnya dan kita bersama-sama membacanya. Mari memulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar, terlebih yang setia memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Bunyinya begini. Datanglah kepadaku semua yang lelah dan terbebani, dan aku akan menyegarkan kalian. Pikulah kuk aku dan belajarlah dariku, karena aku lembut hati dan rendah hati, dan kalian akan segar kembali. Kuk aku nyaman dan bebanku ringan. Lalu dari bagian firman Tuhan ini, kita akan memulainya dengan satu kata pada ayat 29. Kata apa itu? Ketenangan. Ketenangan. Kata ketenangan itu berasal dari kata dasar tenang. Lalu apa artinya tenang? Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan arti dari tenang itu berarti diam, tidak berubah-ubah, tidak bergerak-gerak, tidak gelisah, tidak rusuh, tidak ribut, tidak kacau, aman, tentram, ya. Lebih berbicara tentang hati dan jiwa. Ketenangan jiwa adalah bahagian yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, termasuk saya dan saudara. Kita membutuhkan yang namanya ketenangan jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Setiap kita butuh ketenangan jiwa untuk jalani hidup, supaya kita bahagia untuk menjalani hidup ini. Tapi saudara, dalam kenyataan hidup saya dan saudara menjalani, seringkali kita tidak memiliki ketenangan jiwa. Pertanyaannya, mengapa? Apa sebabnya seringkali kita tidak memiliki ketenangan jiwa? Padahal tadi dikatakan ketenangan jiwa itu penting. Saya dan saudaraku membutuhkannya. Ada yang akan menjawab pertanyaan, ketenangan jiwa tidak dimiliki karena dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Kalau lingkungannya positif, pasti ada ketenangan jiwa. Tapi kalau lingkungannya negatif, pasti tidak ada ketenangan jiwa. Saya mengambil contoh seorang anak kecil. Seorang anak kecil dalam pertumbuhannya dengan matanya selalu menyaksikan pertengkaran-pertengkaran hebat ayah dan ibunya di dalam rumah. Sering menyaksikan perlakuan kasar teman-temannya, bahkan gurunya di sekolah. Dan telinganya juga selalu mendengar kata-kata kasar, makian orang tua di rumah, bahkan teman-temannya yang membulinya di sekolah, atau bahkan gurunya. Kamu gendut,
kamu hitam, kamu jelek, kamu bodoh, kamu miskin, maka sudah pasti saudara, anak tersebut tidak akan memiliki ketenangan jiwa. Sebaliknya, seorang anak yang selalu melihat dengan matanya cinta kasih antara ibu dan ayah dalam keluarga, cinta kasih guru kepadanya, cinta kasih teman-temannya, selalu mendengar pujian, support dari ayah, ibu, guru, bahkan teman-temannya. Kamu ganteng nak, kamu cantik nak, kamu hebat, kamu baik, kamu luar biasa nak. Maka pasti ia akan memiliki ketenangan jiwa. Sampai di sini saudaraku, mungkin ada di antara kita yang akan menyimpulkan kalau demikian adanya, berarti kita harus memilih untuk berada pada lingkungan yang baik. Karena lingkungan berpengaruh. Benar saudara. Sebisa mungkin naluri kemanusiaan kita akan memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang positif untuk dapat tenang. Itu sebisanya saudara. Tapi kembali lagi dalam kenyataannya ternyata tidak sesempurna itu hidup kita saudara. Sebab kenyataannya kita justru tidak bisa memilih. Seringkali kita tidak bisa memilih lingkungan di mana kita berada. Kita justru ada di dunia dalam lingkungan yang tidak hanya ada hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Mengapa saudara? Sebab dalam kenyataannya banyak orang belum menyadari betapa pentingnya memberi diri untuk menciptakan lingkungan positif atau hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kalau semua orang meyakini dengan penuh akan kasih Tuhan yang besar, maka pasti semua orang akan menjalani hidup dalam takut akan Tuhan dan menciptakan lingkungan yang dapat memberikan ketenangan jiwa. Tapi persoalannya, saudara, tidak selalu demikian adanya. Bahwa dalam kenyataannya, lingkungan di mana kita berada tidak selalu dapat memberi ketenangan jiwa. Sebab dalam realitanya kita tidak dapat memilih tempat lingkungan di mana kita berada. Kita tidak dapat memilih lingkungan yang selalu positif. Dan kita diperhadapkan dengan banyak hal negatif. Termasuk saat kita menghadapi pandemi virus corona. Banyak kita berupaya karena sudah jenuh, lelah, penuh tekanan menghadapi situasi ini, maka seringkali kita berupaya untuk menghindari. Bagaimana caranya? Kita menutup diri untuk menerima berita-berita, baik itu berita dari televisi. Sudah berapa lama kami tidak nonton televisi? Ataupun setiap berita-berita yang kita terima dari medsos, media sosial, kalau ada dihapus, kalau ada dilewati. Mengapa? Sebab kita berupaya untuk tidak menerima hal yang negatif, karena itu akan membuat ketenangan jiwa ada dalam kehidupan kita. Menghindari pengaruh lingkungan negatif, kita berupaya sebisanya, tapi kenyataannya itu berat saudara. Sebab kita masih hidup di dunia. Kita belum berada di sorga. Kalau sorga sudah jelas-jelas damai, tenang. Tapi dunia kita masih harus diperhadapkan dengan banyak hal-hal negatif. Maka kita membutuhkan sorga
yang saya gambarkan dalam ketenangan jiwa. Sebab kalau kita memiliki jiwa yang tenang, pasti kita akan bahagia. Terasa seperti sorga ada di bumi. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan sorga ada di bumi, ada dalam kehidupan saya dan saudara? Jawabannya adalah bagian firman Tuhan hari ini. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Saat Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat." Siapa yang letih lesu? Siapa yang berbeban berat itu? Saya dan saudara. Orang-orang yang tidak mendapatkan ketenangan jiwa karena lingkungan kita mempengaruhi kita. Tuhan bilang, "Mari." Tuhan panggil kita. Lalu Tuhan bilang, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, siapa yang tidak mau kelegaan saat kita berbeban berat? Bukankah itu yang kita butuhkan? Tuhan katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Benar saudara, ketenangan itu hanya akan kita dapatkan pada pribadi yang lemah lembut, pada pribadi yang rendah hati. Dan pribadi yang lemah lembut dan rendah hati yang sempurna itu adalah Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Atau sekali lagi dikatakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah dan terbebani, aku akan menyegarkan kalian. Pikulah kuk aku dan belajarlah dariku, karena aku lembut hati dan rendah hati, dan kalian akan segar kembali. Kuk aku nyaman dan bebanku ringan." Saudaraku, hanya Yesus yang bisa memberi kita sorga. Hanya Yesus yang bisa memberi kita ketenangan jiwa di tengah tantangan hidup yang penuh dengan hal-hal negatif. Sebab hanya Yesus yang sungguh-sungguh lemah lembut dan rendah hati. Saudara tidak akan menemukan ketenangan jiwa pada manusia sepenuhnya. Sebab banyak kali manusia dapat mengecewakan kita, bahkan menambah beban hidup kita. Bahkan saudara, dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat kita secara tidak sadar juga dapat mengambil bagian, menyakiti dan menghadirkan luka batin dalam hidup kita dan membuat kita tidak memiliki ketenangan jiwa. Dalam hal ini saya tidak sedang mengajak atau mengkampanyekan saudara-saudara untuk membenci orang-orang yang mungkin pernah bahkan saat ini sedang melukai kita, membuat kita tidak memiliki ketenangan jiwa. Tapi saat ini saya sedang mengajak kita untuk berfokus pada firman, tidak berharap penuh pada manusia. Sebab banyak kali manusia mengecewakan, tetapi berfokus, berharap pada Tuhan. Seringkali kita berharap pada orang tua. Tidak salah, saudara. Orang tua berharap pada anak-anak. Seorang sahabat berharap pada sahabatnya. Jemaat berharap pada pelayan, pelayan berharap pada jemaat. Tetangga berharap pada tetangganya. Kita saling berharap. Tapi jika kita melihat dalam perjalanan kehidupan ini, tak satu pun orang-orang yang ada di sekitar kita yang menjadi sempurna. Seringkali dalam kelemahan, karena ketidaktenangan jiwa, karena luka batin yang mereka alami. Sebab semua orang memiliki luka batin, maka mereka juga dapat jadi menyakiti kita secara tidak sadar. Karena itu saudara, saya katakan firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita untuk berharap pada Tuhan
Sebab Ia saja yang benar-benar mengasihi kita dan menolong kita. Menolong orang-orang yang kita kasihi, yang juga sesungguhnya memiliki ketidaktenangan jiwa karena luka batin. Menolong kita untuk pulih supaya kita punya ketenangan jiwa. Sebab sesungguhnya semua manusia itu diciptakan baik, diciptakan mulia. Itu dicatat dalam kitab Kejadian. Manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Maka manusia itu mulia. Tapi dosa menghilangkan kemuliaan itu dan mengakibatkan manusia terluka dan saling melukai satu sama lainnya, bahkan secara tidak sadar. Dan itu yang terjadi di tengah dunia yang fana ini. Contohnya, seorang suami yang suka marah-marah pada istri, seorang istri dan anak, atau sebaliknya seorang istri yang suka marah-marah pada suami dan anak, atau sebaliknya anak yang suka marah-marah memberontak pada orang tua. Apakah ia sadar apa yang dilakukannya? Kita akan katakan ia sadar. Kalau ia sadar sepenuhnya, maka itu tidak akan terulang, saudara. Tapi kalau peristiwa itu terulang, menyakiti terulang, itu berarti ia sedang tidak menyadarinya. Itu berarti ia sedang mengalami luka batin yang tidak selesai pada masa lalunya atau pada masa lalu kita. Jadi kalau orang suka marah-marah, tandanya kita sedang mengalami luka batin dan tidak memiliki ketenangan jiwa, saudara. Mengapa? Karena emosi-emosi dalam jiwa menjadi sampah-sampah dalam jiwa kita. Ada banyak luka di masa lalu kita yang tidak selesai. Misalnya, seorang suami buat kesalahan. Kalau diukur kesalahannya itu cuma sekitar 2%. Tapi marahnya istri kepada suami itu bukan cuma 20%, 80%. Pertanyaannya, DP 60% itu dari mana, saudara? Emosi yang dari mana? Emosi yang tersimpan dan menjadi luka batin. Dan proses seseorang mengalami luka batin itu terjadi sejak usia 2-3 bulan dalam kandungan, menurut ilmu psikologi. Memori janin yang berusia 2-3 bulan itu sudah merekam setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau yang terekam itu hal-hal yang positif, aman. Tapi kalau hal-hal yang negatif, sang ibu sering sedih, marah, emosinya tidak stabil, itu bahaya, saudara. Maka mari kembali ke firman Tuhan. Setiap kita siapapun juga pasti punya beban. Setiap kita siapapun juga pasti punya luka batin. Jiwa kita dipenuhi dengan sampah-sampah emosi. Bagaimana cara kita membersihkannya? Yesus memberi ajakan kepada saya dan saudara untuk datang kepadanya. Hanya Dia yang mampu menolong kita. Supaya beban-beban kita itu kita serahkan kepadanya. Ia selalu menanti kita. Jadi itu ibaratnya seorang anak dipanggil, sini nak, datang kemari. Ya. Mana bebanmu? Anak itu bawa beban. Anggap saja ini anak itu, dia bawa beban. Lalu bebannya diserahkan kepada Yesus. Maka beban pun menjadi ringan. Ibaratnya seperti itu, saudara. Yesus mau kita datang dan menyerahkan setiap beban kepadanya supaya kita lepas dari setiap beban hidup yang memberi ketidaktenangan dalam jiwa kita. Dia selalu menanti kita, saudara. Walaupun terkadang kita cuek, kita kurang yakin kepadanya. Lalu bagaimana caranya? Kita datang kepadanya, kita berdoa, kita meminta, kita berbicara kepada Tuhan. Kita mengungkapkan apa yang sedang menjadi beban kita saat ini. Tapi kita juga harus percaya saat kita berdoa, Ia ada, Ia hadir, Ia mendengarkan kita. Ia begitu mengasihi kita. Ia sanggup mengambil alih setiap beban-beban persoalan hidup kita. Ia pasti akan memulihkan kita sebab Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberi undangan kepada saya dan saudara hari ini. Mari saudaraku, buka hatimu, buka hati kita, datanglah kepadanya. Serahkanlah seluruh bebanmu. Ia lemah lembut dan rendah hati. Ia memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa yang saya dan saudara butuhkan.
Roh Kudus menolong kita untuk memelihara firman yang menguatkan perjalanan kehidupan kita selanjutnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri menyatakan pengakuan iman Kristen melalui Kidung Jemaat 246 ayat 1 sampai 3. Dikasihi Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dijalankan, kita melakukan pujian Kidung Jemaat 200 bersyukurlah. Nyanyikan dan nyanyian syukur baginya.
Mari kita mendengarkan warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Minggu yang dilaksanakan di gedung gereja akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2020. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, maka akan dilaksanakan 4 kali ibadah, yakni jam 6, jam 9, pukul 15.30, dan pukul 18. Setiap jam ibadah akan dibagi berdasarkan kelompok, yakni jam 6, kelompok 1 dan 2, dan seterusnya. Yang ketiga, disampaikan kembali bahwa ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan secara online setiap hari Kamis pukul 18 sampai dengan bulan November 2020, kecuali jika ada permintaan keluarga untuk ibadah khusus tetap akan dilayani. Yang keempat, ibadah kategorial dan lansia belum dilaksanakan sampai dengan bulan November 2020. Yang kelima, pendamping Kadim asistensi pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 4. Yang keenam, gebot nikah yang kedua akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 14 WITA. Dengan nama seorang laki-laki Haryanto Tolewo, dengan seorang perempuan nama Margareta Kristianti Randelongi. Pastoral nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 September 2020 bertempat di ruang konsistori. Data anggota keluarga yang baru. Nama marga keluarga Wibowo Kanino. Dengan susunan anggota keluarga: Ari Wibowo, suami, pekerjaan Polri. 2. Evi Susanti Kanino, istri, pekerjaan guru. 3. Franda Clarissa Wibowo, anak. 4. Febriana Valencia Rense, ponakan. Dan keluarga tersebut beralamatkan Kompleks BTN Permata Biru, Biro Maru. Dengan demikian, keluarga dalam wilayah kelompok pelayanan 1. Kita akan mendengarkan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 29 Agustus 2020. 1. Keluarga Kaluti Patewa Rp200.000. 2. Keluarga Samudi Ampugo Rp250.000. 3. Keluarga Karman Atik Rp200.000. 4. Keluarga Kapindo Pokai Rp400.000. 5. Saudari Andini Barata Rp250.000. 6. Keluarga Iketut Masmur Rp500.000. 7. Anak Agus Adijaya Pratama Rp500.000. 8. Keluarga Tolego Hopo Rp250.000. 9. Keluarga Padele Walelang Rp1.000.000. 10. Saudari Ivon Kristi Lupi Rp250.000. 11. Keluarga Tandi Walenta Rp500.000. 12. Bapak Ibon Rp200.000. 13. Keluarga Runtunuwu Lambei Rp200.000. 14. Anak Gracela Ayudia Daimalino Rp500.000.
15. Keluarga Lambo Rundulemo 1 juta rupiah. 16. Bapak S. Ngimpo 150.000 rupiah. 17. Keluarga Nusi Sudarmi 300.000 rupiah. 18. Keluarga Toki Ipangke 100.000 rupiah. 19. Anak Gabriel dan Timi 300.000 rupiah. 20. Keluarga Laema Ruagawe 500.000 rupiah. 21. Keluarga Sangkalia Sakaria 150.000 rupiah. 22. Keluarga Tobing Sigi 100.000 rupiah. 23. Saudara Eka Puse Limboki 200.000 rupiah. 24. Keluarga Purnama Babuno 250.000 rupiah. Yang terakhir keluarga Made Suarta 1 juta rupiah. Total penerimaan janji iman 9.250.000 rupiah. Demikianlah Parta Jemaat Minggu tanggal 6 September 2020. Kita akan lanjut. Sebelum doa syafaat, kita akan mendukung bersama-sama di dalam syafaat sebentar. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran Ibu Sri Partomo Lauwo, Bapak Ibon, Bapak S. Langimpo, Ibu Tandumai Balanda, Bapak Mario Dewanto, anak Nadia Watimena, anak Eka Puse Limboki, anak Graciela Ayudina Daimalino, anak Graciela Ayudia Daimalino, Ibu Dini Ndai Bantulu atas karunia pemberian Tuhan dalam menjalani proses kehamilan. Yang kedua, ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Dewanto Isi. Yang ketiga, persembahan perpuluhan keluarga Kaluti Tajio. Yang keempat, ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Landeo Nggeduat, Ibu Yani Wongso, keluarga Bambang Wengkau, keluarga Iketut Masmur, anak Agus Adijaya Pratama, anak Gabriel dan Timi, keluarga Sudarmi, saudara Kristo Taro, keluarga Tobing Sigi, keluarga Laema Ruagawe, keluarga Purnama Babuno, keluarga Kaluti Patewa, keluarga Samudi Ampugo, keluarga Kampindo Pokai, keluarga Dewanto Tulung, keluarga Limanuel Lagonte, saudari Andini Barata, keluarga Tolego Hopo, keluarga Runtunuwu Lambei, keluarga Tandi Walenta, keluarga Karman Atik, keluarga Toki Ipangke atas selesai operasi batu ginjal Bapak Hendrik Toki di Rumah Sakit Samaritan, keluarga Mbayang Labiju atas hari ulang tahun anak-anak dalam bulan Agustus, keluarga Kindangen Mbayang atas kelahiran anak diberi nama Ken Benedict Kindangen. Dan yang kelima, kita akan mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Opa T. Kandolia, Bapak Hendrik Tokii, Bapak Untung Tosamboy, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Sebuah, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak Nathan Mengkawa, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi. Dan kita juga akan mendoakan yang berduka cita atas meninggalnya Bapak Edi Mario, yaitu keluarga Mario Nelo, suami dari Pendeta Prilly Nelo,
Pendeta Jemaat Gamaliel Karanja Lemba, yang biasa kami sebut Papa Erli. Ya. Dan juga kita akan mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Demikian pokok doa. Saudaraku, mari membawa syafaat kita. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab sekalipun dunia tak dapat memberikan ketenangan jiwa kepada kami, tapi kami punya Tuhan yang hari ini telah meyakinkan kami dengan janji firman-Mu bahwa Engkau sanggup memberikan kami ketenangan jiwa yang kami butuhkan, sebab kami diperhadapkan dengan banyak tantangan dan pergumulan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah janji firman Tuhan ini menjadi bagian yang senantiasa kami pelihara dalam hidup kami, bahwa setiap kami memiliki beban-beban hidup apapun itu bentuknya, kami mau datang kepada Tuhan. Sebab hanya dengan menyerahkan setiap beban hidup itu kepada Tuhan, kami akan lega dan kami akan memiliki ketenangan jiwa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah kami diberkati dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menolong kami memegang teguh janji kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur sebab kami telah menerima begitu banyak berkat-berkat Tuhan dalam sepekan minggu yang telah kami lalui. Kami menikmati umur yang panjang, menikmati ketambahan usia kelahiran, ketambahan usia pernikahan. Kami menikmati berkat-berkat dari hasil-hasil pekerjaan, menikmati sukacita sebab Tuhan memberkati kandungan, menikmati sukacita sebab Tuhan memulihkan dari sakit, sebab Tuhan menguatkan melewati setiap bentuk tantangan dan pergumulan, dan berbagai syukur sukacita kami yang kami bawa untuk memuliakan nama Tuhan, yang kami bawa dan persembahkan dalam setiap bentuk persembahan kami, persembahan syukur, persembahan hari ulang tahun, persembahan janji iman, yuran tanggung jawab pembangunan, dan setiap bentuk persembahan apapun yang hari ini kami bawa sebagai tanda syukur dan sukacita kami. Berkatilah semuanya Tuhan, boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan yang senantiasa melayani, bersaksi, dan mengajar. Kami berterima kasih Tuhan, sebab kami telah menerima dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Maka kami membawa kehidupan kami dalam sepekan minggu baru yang ada di hadapan kami. Jika Tuhan berkenan, kami akan menerima minggu baru. Kami akan kembali menjalankan setiap bentuk tanggung jawab, aktivitas pekerjaan dan pelayanan pendidikan kami. Maka berkatilah kami Tuhan, kami sebagai orang-orang dewasa dalam hidup dengan setiap tanggung jawab, bahkan dalam rumah tangga kami. Kami sebagai orang-orang tua lanjut usia di dalam kehidupan masa tua, dalam panjang umur yang Tuhan beri. Kami sebagai orang-orang muda, sebagai remaja, sekolah minggu, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dan setiap bentuk aktivitas apapun, kami berserah dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menuntun kami dengan kekuatan dan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami kelemahan iman, melewati berbagai bentuk pergumulan, terlebih mereka yang mengalami sakit di rumah sakit. Tuhan melihat setiap kerinduan untuk pulih. Tuhan melihat setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap pribadi, bahkan keluarga. Berkatilah semuanya Tuhan. Lewat berkat Tuhan,
mereka pasti dikuatkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Di tengah sukacita kami menjalani hidup, kami pun diperhadapkan dengan duka cita bersama dengan keluarga Marionello, hamba-Mu Ibu Pendeta Frilinello, yang hari ini Tuhan tetapkan untuk kehilangan suami sebab Tuhan telah memanggilnya kembali kepadamu. Tuhan telah memulihkan ia dengan cara Tuhan, sekalipun ini tidak mudah bagi Ibu Pendeta Frilinello, anak-anak dan setiap kaum keluarga. Tapi biarlah kekuatan Tuhan akan memberikan keyakinan, kekuatan dan kemampuan untuk menanggung beban ini, bahwa Tuhan melakukan yang terbaik dengan cara Tuhan, bahwa Tuhan pasti menguatkan, bahwa Tuhan pasti menghibur dan memberi kemenangan bagi segenap keluarga, terlebih khusus Ibu Pendeta Frilinello bersama kedua anak kekasih. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini dalam setiap pelayanan, persekutuan, kesaksian dan pengajaran. Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Efata Palu, setiap mereka yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, bahkan kami yang hari ini telah melayani. Terima kasih Tuhan, layakan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati dan memakai kami dalam hikmat serta kekuatan-Mu untuk menjalankan setiap bentuk pelayanan-pelayanan dalam persekutuan Jemaat Efata Palu dengan setiap talenta dan kemampuan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka dengan hikmat-Mu, supaya setiap kepemimpinan mereka jalankan dalam takut akan Tuhan, membawa hormat dan kemuliaan di tengah hidup bangsa dan negara tercinta ini. Terlebih masih menjalani masa-masa pandemi COVID-19. Berilah kekuatan iman kepada kami semua sebagai bagian dari bangsa dan negeri tercinta ini. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, berkatilah setiap tim medis, setiap aparat-aparat, bahkan seluruh masyarakat untuk tetap ambil bagian untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kami percaya Tuhan akan menaruh hikmat atas kami, supaya kami dapat menjalani hidup ini kuat dan berkemenangan di dalam kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengalami bencana, tindak kekerasan, setiap persoalan-persoalan hidup, orang-orang miskin, anak-anak terlantar, anak yatim piatu, janda duda, mereka yang berkekurangan, mereka yang mengalami berbagai penderitaan. Kami bawa kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Maka Tuhan akan menolong, menguatkan, dan memberi kemenangan iman kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini pengharapan-pengharapan kami, ini syukur kami. Kami mau bawa, memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Gita Bakti 252. Puji namanya, berpeganglah pada janji
Tuhanku, kau tak akan jatuh dalam susahmu. Di setiap hal dengar panggilannya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Saudaraku, kembalilah dalam kehidupanmu, teruslah percaya serta berpegang teguh pada janji Tuhan yang mengasihimu dan memberi ketenangan dalam jiwamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat disilahkan duduk dan bersaat teduh. Majelis Pendeta, Majelis Jemaat GKST Fatapalu mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Grace Santi Pulumbara SSI Teol yang telah memimpin ibadah hari Minggu hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.